Ada satu kata yang sangat familiar dengan kita sebenarnya, bahkan saya percaya setiap kita juga pernah mengucapkan kata ini. Tetapi walaupun kita mengucapkannya, kadang-kadang bisa dalam makna yang berbeda, saudara, yaitu kata menyesal. Ya, menyesal. Jadi hari ini saya mau mengajak saudara merenungkan kata menyesal. Ada satu kisah diceritakan Yesus dalam Alkitab yang dicatat dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 29. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Inilah namanya PHP. Iya, tapi enggak. Saudara-saudara, yang diceritakan Yesus ini sebenarnya peristiwa yang menjadi bagian dalam rumah kita, dalam keseharian kita, dalam satu keluarga. Ada hal yang menarik, saudara, saya coba memahami hubungan orang tua dan anak itu. Memang sih, anak itu sebenarnya kalau kita mau hitung-hitung, yang paling banyak janji sama orang tua itu anak atau orang tua sih? Yang paling banyak janji itu anak. Cuma anak suka lupa dan orang tua nggak peduli. Misalkan berapa banyak sekali kita kasih dia perintah, dia katakan, "Iya Ma, iya Pak," tapi enggak kan? Dari mulai kecil. Tapi coba kalau orang tua yang berjanji, saudara. Wah, dikejar terus kita. Saya ingat dulu anak saya, Dio itu masih SD kelas 3 gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingat dulu kan di Kesawan Square itu dulu kan waktu ada Piala Eropa, itu ada layar lebar, nonton bareng sepak bola. Dia sudah katakan dari sejak masih babak penyisihan Piala Eropa, "Pak, nanti kalau final kita nonton di sini ya." Dia pengen banget tengah malam ngumpul di situ jam 2 pagi, kumpul sama orang nonton bola. Saya bilang iya. Tapi begitu 2 hari sebelum final, karena jagoan saya nggak masuk final, waktu itu yang masuk itu Yunani, dan apa gitu, saya mengurungkan niat saya. Jadi bilang, "Pak, jadi kan besok nonton?" Saya bilang, "Enggak." "Loh kenapa?" Saya bilang, "Iya, jagoan Papa kan nggak masuk final." Dia bilang, "Tapi kan Papa janji kita nonton di sana." Dia bilang. Jadi saudara tahu, dia ditekani mamanya, "Mah, ternyata orang tua boleh bohong ya, apalagi pendeta." Jadi anak itu pintar sekali, saudara, untuk memepet orang tua. Benar nggak? Jadi makanya, tapi anak berapa kali janji coba sama kita? Tapi kan kalau kita ingatkan apa? Malah dia yang marah kan sama kita kan? Saudara-saudara, nah ini kasus yang, bukan kasus lah, keseharian kita. Yesus cerita, ada seorang bapak, dia punya 2 anak. Pada anak yang sulung katakan, "Pergi ke kebun ya." "Oh iya Pak," tapi nggak pergi. Tetapi yang kedua, saudara, dikatakan tetapi lalu orang itu pergi kepada anaknya yang kedua. Dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Menyesal, jadi dari sini saya ambil kata menyesal. Lalu pergi juga. Sebenarnya kalau kita lihat 2 orang anak ini, dua-dua ada kurangnya, betul nggak? Kalau anak yang pertama menyenangkan di depan, tapi nyakiti di belakang. Waktu dia katakan, "Iya Pak," kan senang kita orang tua. Tapi ketika nggak pergi, sakit hati kita, betul nggak? Kalau anak ini di depan nyakitin, tapi di belakang nyenengin. Gimana? Betul kan? Nggak mau, tapi diam-diam dia pergi. Seumpamanya misalnya, di depan banyak orang, anak yang orang pasti katakan, "Waduh, baik sekali anaknya bapak ini ya, anaknya ibu yang besar." Dikatakan, "Iya Pak, waduh kayaknya nurut banget ya." Dia nggak tahu belakangnya enggak. Tapi coba bayangin kalau anak yang kedua ini nggak mau, orang, "Loh kok gitu sih sama papa, kok gitu sama mama?" Padahal di belakang dia, iya. Itulah hidup, saudara. Jadi ada orang kadang-kadang dengan pura-pura, ada kadang-kadang berani terbuka dengan perasaannya. Tapi poinnya di sini adalah seorang anak ini, yang kedua, dia ada kata menyesal.
Itu yang membuat dia berubah. Penyesalan itu bisa membuat orang berubah. Saya coba mengutip saudara beberapa kata-kata bijak tentang menyesal. Saya coba ambil 4 aja. Ada banyak sekali saya baca, tapi saya coba pilah-pilah sambil 4. Apa itu menyesal? Orang katakan tentang menyesal itu begini, hidup dengan penyesalan seperti mengendarai mobil yang hanya bergerak mundur. Inilah orang yang dikendalikan oleh penyesalan. Menyesal. Dia nggak mau maju. Dia selalu menyesali masa lalu, menyalahkan masa lalu. Dia nggak mau bergerak maju. Ini tipe orang yang pertama. Ada juga orang tipenya adalah, dia katakan, saya tidak akan menyesali apa yang telah saya lakukan. Wow. Walaupun dia tahu itu salah, tapi dia nggak menyesal. Karena apa? Gengsi. Dia gengsi, saya bertanggung jawab. Saya nggak menyesal. Tapi salah, iya saya tahu salah. Tapi saya nggak menyesal. Ada yang begitu kan? Ada. Tapi ada saudara, orang yang berprinsip begini, penyesalan terbesar kita bukanlah untuk hal-hal yang telah kita lakukan, tetapi untuk hal-hal yang belum kita lakukan. Jadi dia tidak mau dikendalikan masa lalu, tapi dia melihat ke depan. Itu yang saya menyesal, karena masih banyak hal yang belum aku lakukan. Saya ketemu satu teman saudara ketika saya sekolah di Jakarta, satu ketika ini teman saya ini kok menyendiri di kantin. Di kantin begitu menyendiri seorang bapak. Nah kemudian menyendiri dia kok kayaknya seperti menangis gitu ya. Saya pikir, aduh bapak-bapak kok menangis ya. Saya dekatin dia saudara. Ini kisah nyata. Saya bilang, Pak, bapak kenapa? Dia bilang, pas hari ini setahun anak saya meninggal. Hari ini, tanggal inilah anak saya meninggal. Ketika dia diving di Lombok, dia kena putaran air, akhirnya dia diputar di dalam, begitu naik ke atas, sudah nggak bernafas lagi. Umur 21 tahun. Kemudian cerita banyak, dia bilang, penyesalan saya yang paling besar adalah dia belum menikmati kekayaan saya. Untuk apa saya kerja, tapi dia belum menikmati. Saya mendidik dia terlalu keras, dia bilang. Ini anak-anak pasti suka ini, cerita ini. Pasti nuntut sama orang tuanya nanti di rumah. Dia bilang, saya mendidik terlalu keras. Saya bilang, kamu boleh lihat papa punya beberapa hal, tapi papa nggak mau kamu jadi anak manja. Papa tidak akan memanjakan kamu. Sampai dia bilang begini, satu ketika bapak tahu, dia mau sekolah, saya lihat sepatu dia udah mangap, dia mau berangkat kuliah. Saya bilang, nak, lo sepatumu udah mangap begitu, kok udah sobek begitu, nggak mau ngomong sama papa? Nggak apa-apa, masih bagus kok, masih bisa pakai, Pak, santai aja Pak, santai aja Pak. Oh saya bangga, waduh ini baru anak papa. Tapi ketika dia meninggal, saya baru tersadar, dia belum menikmati kekayaan saya. Saya menyesal. Untuk apa saya cari uang kalau anak saya tidak menikmati kekayaan saya. Makanya saya bilang, anak-anak pasti pegang ini nih. Jangan sampai anak-anak, memang mama kerja untuk siapa sih? Enggak, ini bukan cerita ke sana ya. Tolong, kalau sampai ibu tolong lapor saya kalau ada anak menuntut cerita ini menjadi alasan. Tapi maksud saya ingin mengatakan, ini contoh orang yang menyesali masa lalu untuk sesuatu yang belum dia lakukan. Menyesali, harusnya bisa buat ini, kok saya nggak buat, itu penyesalan saya. Jadi bukan atas apa yang dilakukan tapi atas apa yang belum dia lakukan, atau tidak bisa dia lakukan. Itulah hidup, saudara. Saya coba ambil kutipan yang keempat, saudara. Saya tidak akan melakukan apa yang akan saya sesali. Artinya apa, saudara? Berarti saya harus hati-hati. Jangan sampai saya menyesali apa yang saya lakukan. Karena itu, supaya saya tidak menyesalinya, saya harus hati-hati dalam membuat keputusan dalam hidup ini. Supaya saya nggak menyesal di kemudian hari. Ini kalau kita coba renungkan, ya inilah hidup. Makanya tadi saya katakan, saudara, orang dengan kata menyesal itu persepsinya bisa macam-macam. Bisa macam-macam.
Jadi kalau saya kembali saudara, saya tidak akan melakukan sesuatu yang akan saya sesali kemudian hari. Kalau ini menjadi filosofi kita, filsafat hidup kita, saya yakin kita akan sangat hati-hati dalam membuat keputusan. Betul saudara? Kenapa? Karena kita nggak mau menyesal di kemudian hari. Saudara tahu, dalam Alkitab itu ada dua kata yang digunakan oleh Paulus dalam Efesus pasal yang kelima. Yang pertama tentang hari-hari digunakan kata emerai. Itulah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, balik Minggu, kemudian balik lagi Senin. Itu hari-hari yang terus berulang. Nah, sering kita memahami hari itu kan seperti hari berulang, waktu seperti hari yang berulang. Kita kan, minggu depan kan masih ada. Senin depan kan masih ada. Itu namanya emerai. Tapi ada kata yang kedua yang kita kenal dengan kata kairos, itu momentum saudara. Kesempatan. Itu hanya sekali datangnya dan nggak akan terulang lagi. Nah saudara-saudara, orang yang bijak, dia selalu menunggu momentum. Saudara tahu ilmu fisika momentum kan? Momentum. Artinya apa? Kalau hari ini Tuhan kasih saya kesempatan, saya nggak bisa tunggu besok, karena besok nggak akan ada kesempatan ini lagi. Itu momentum. Kadang-kadang, besoklah, nggak akan datang lagi saudara. Karena itu Alkitab mengatakan apa? Apapun hari ini yang jumpai tanganmu untuk kerjakan, kerjakan sekuat tenaga. Jangan nunggu besok. Besok waktunya berbeda. Nggak usah jauh-jauh, saya minggu depan aja ke gereja. Iya, minggu depan memang masih ada. Tapi topik khotbah kan udah beda. Betul saudara? Kiri kanan saudara sudah berbeda, suasana sudah berbeda. Nah jadi saudara, mari kita belajar. Nah kalau saya coba ajak saudara lewat 4 kutipan ini, melihat kepada anak yang tadi. Kira-kira anak yang sulung, apa di pikirannya tentang kenapa dia nggak menyesal? Saya mungkin berkata begini, saya tidak akan menyesali apa yang aku lakukan. Memang nggak ada di sini. Saya tidak akan menyesali apa yang lakukan. Jadi saya tidak menyesali apa yang saya lakukan. Artinya begini. Jadi ketika dikatakan tidak, iya, tapi akhirnya tidak, dia nggak menyesali sikap itu. Tapi anak yang kedua, kenapa dia akhirnya pergi? Karena akhirnya menurut saya tidak akan melakukan apa yang akan saya sesali. Artinya apa? Setidaknya tidak lagi diingat ayah saya bahwa saya pernah berkata tidak sama dia, karena akhirnya saya melakukannya. Itulah hidup. Itulah hidup. Mari kita belajar. Nah, Yesus sebenarnya memakai kisah abang adik ini untuk nyentil kelompok agamawi orang Farisi, ahli Taurat pada masa itu. Karena mereka banyak dengar firman Allah. Sehingga Yesus katakan begini. Ayat 28-29. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kemana? Ke dalam kerajaan Allah. Saudara perhatikan. Yesus sengaja mengutip 2 profesi yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Pemungut cukai, saudara tahu waktu itu orang Romawi yang mengendalikan bangsa Israel mewajibkan umat Israel bayar pajak. Dan untuk menagih pajak maka diangkatlah para pemungut cukai yang bersumber dari orang Israel. Bahkan ada catatan mengatakan itu seperti di tender. Kamu menjadi pemungut pajak nggak? Berapa kamu kasih pemasukan kepada pemimpin politik? Penawar tertinggi maka dikasih dia jadi pemungut pajak. Otomatis apa? Dia akan pungut suka-sukanya. Makanya nggak disukai pemungut cukai. Karena itulah mereka kaget ketika Yesus makan di rumah Zakheus, si pemungut cukai. Paham saudara? Orang katakan, kalau dia Tuhan, ngapain dia makan di rumah pemungut cukai? Apa dia nggak kenal siapa Zakheus? Yang kedua,
ketika Yesus sedang makan di satu tempat juga, ada seorang wanita perempuan gak benar. Datangi dia bahkan meminyaki kaki Yesus. Orang kan, loh kalau dia Tuhan, masa dia gak tahu siapa perempuan ini? Saudara lihat, pertanyaannya, kenapa Yesus mau terima mereka? Saya percaya, karena mereka orang yang menyesal. Amin, saudara. Kita coba bandingkan misalnya, satu ketika ada seorang Farisi berdoa. Yesus katakan begini, ada seorang Farisi berdoa di pinggir jalan. Tuhan, aku orang benar, aku orang beribadah, aku orang yang berpuasa, aku orang memberi sedekah. Tidak seperti pemungut cukai itu. Memuji diri, nyalakan orang lain. Tapi di sudut yang lain, si pemungut cukai dia tundukkan kepala, dia katakan, Tuhan, aku orang berdosa. Aku orang yang banyak merugikan orang lain. Ampunilah aku nggak layak bertemu dengan Engkau, Tuhan. Yesus katakan, doa siapa yang dibenarkan? Doa siapa, saudara? Pemungut cukai. Pemungut cukai. Itu di mata Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan ingin katakan apa? Kamu itu persis seperti anak pertama. Iya. Tapi enggak. Tapi anak kedua, enggak. Tapi dia menyesal. Bahkan Yesus katakan begini, saudara. Lihat, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Bisa dipahami, saudara? Ini persoalannya. Karena itu saudara yang kasih Tuhan. Yesus tidak pernah menolak siapapun datang kepada dia. Yang penting datang karena menyesal. Saya mengambil banyak pelajaran dari apa yang Yesus lakukan, saudara. Karena itu gereja, tempat di mana orang mengakui semua kesalahannya kepada Tuhan. Siapapun dia, mungkin di luar sana kita lihat, oh dia kan si anu, dia kan iya. Tapi menurut saya ketika dia berani melangkah ke gereja, itu enggak sembarangan orang loh. Barangkali kita enggak pernah dengar dia, tapi begitu dia injakkan kaki di gereja, dia katakan, Tuhan, aku sadar aku orang berdosa. Layakkan aku menyebut namamu hari ini Tuhan. Layakkan aku ikut bernyanyi memanggil namamu Tuhan. Dibandingkan dengan orang datang, saya orang benar. Sehingga dengar firman Allah, dengar, tapi tidak ada perubahan dalam hidup. Yang mana yang Tuhan mau, saudara? Saya kembalikan kepada saudara, membuat keputusan. Lakukanlah sesuatu yang engkau tidak akan sesali di kemudian hari. Amin, saudara. Atau jangan lakukan sesuatu yang membuat saudara menyesal di kemudian hari. Ayo, kita berhadapan dengan Tuhan senantiasa. Mari belajar menjadi orang bijak. Menggunakan waktu, menggunakan kesempatan. Karena tidak selamanya kesempatan itu ada. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.